At-talaqu marratani fa imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsan. Talak itu bagi laki-laki. Perempuan dicerai oleh suami namanya talak. Apakah istri boleh menceraikan suami? Boleh. Namanya khulu'. Khulu' itu permintaan istri kepada mahkamah pengadilan untuk minta cerai. Jadi cerai itu yang punya hanya suami. Dan suami punya talak ini hanya 2 kali. At-talaqu marratan. 1 kali mengatakan cerai, jatuh talaknya, sebelum iddah selesai rujuk. Talak kembali masih bisa rujuk sebelum iddah selesai. Tapi ketika sudah 3 kali mengatakan cerai, maka tidak boleh kembali suami istri ini kecuali si istri sudah menikah dengan laki-laki yang lain, namanya muhalil. Talak itu Bapak Ibu tidak usah menunggu pengadilan agama. Talak itu tidak harus menunggu surat keputusan pengadilan agama Mbah Mudin KUA sak pituruté. Tapi sekali ada laki-laki mengatakan, "Dek, kamu tak cerai," maka jatuh talak 1-nya. "Dek, kamu tak cerai," jatuh talak 2-nya. Maka yang ketiga sudah tidak boleh kembali. Lah talak itu ada 2 Bapak. Ada talak soreh, ada talak kinayah. Talak soreh itu apa? Mengucapkan kata-kata talak dengan jelas, dengan niat atau tidak dengan niat jatuh talaknya. Contoh, "Dek, kamu tak cerai." "Dek, kamu sudah bukan istriku lagi. Kamu tak cerai, tak talak. Dek, sudah, kamu bukan milikku dan bukan istriku lagi." Itu talak soreh. Dengan niat sengaja atau tidak dengan niat, sudah jatuh talaknya. Maka tolong bapak-bapak dijaga mulutnya, semarah apapun kita jangan sampai keluar talak. Yang kedua, talak kinayah. Ini tidak mengucapkan kata cerai, tidak mengucapkan kata talak, tapi tujuan mengucapkan kata-kata itu menceraikannya, harus dengan niat. Contoh melalui WA, "Dek, silahkan menggugat ke pengadilan." Kata-kata seperti itu, suami WA seperti itu, namanya talak kinayah. Kalau dia niat menceraikan maka jatuh talaknya, kalau sekedar menakuti tidak jatuh talaknya. Misal contoh wong wedok, "Dek, aku zaman Joko Dek kerja ning pelabuhan ya ayem adem matiku, adem ayem. Sejak duwe bojo sampean kabeh kok mbok sekolahno Dek. Montor mbok sekolahke, sawah mbok sekolahke, omah mbok sekolahke Dek. Wis Dek, melu wong tuamu Dek, melu wong tuamu, wis melu wong tuamu." Ada seorang suami mengatakan melu wong tuamu dengan niat menceraikan, maka jatuh talaknya. Namanya talak apa? Kinayah. Maka tolong bagi teman-teman sing lanang, suami, tolong jaga lisannya, jangan sampai terjadi kata cerai. Tidak adil masa untuk menceraikan harus laki-laki. Kenapa wanita tidak boleh mencerai? Boleh wanita mencerai, tapi tidak langsung jadi, harus lewat pengadilan, namanya khulu'. Menuntut cerai boleh, namanya khulu'. Kenapa cerai itu miliknya suami bukan milik istri? Karena kalau cerai niku diberikan kepada istri, maka sehari bisa jatuh 1000 kali cerai. Wong wedok iku nek kadung sumpek, apa yang dikatakan? "Mas, aku pegat wae, Mas." Nek kadung atine gak penak, "Wis Mas, aku dudu bojomu ngono. Wis, lepas Mas aku ngono terus, Pak." Lah iku umpama hak cerai dimiliki istri, 1000 kali Anda wis nikah 3 dino paling wis dicerai, Pak. Makanya beruntung laki-laki punya cerai, istri punya khulu' namanya. Khulu' itu mengajukan ke pengadilan, baru pengadilan menceraikan. Yang kedua, ketika kita menikah hindari yang namanya ilak. Walladzina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati asyhur. Fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim. Ilak itu apa Bapak Ibu? Ilak itu bersumpah atas nama Allah untuk tidak menggauli istri. Saking gelo. Gelo ya apa bahasa Indonesiane?
Geting. Apa? Geting apa? Marah. Ada seorang suami marah sama istrinya, "Dek, demi Allah dek, kamu nggak akan pernah tak sentuh." Ketika ada suami saking marahnya mengatakan seperti itu, maka syariat agama memberikan batasan dua. Satu, ceraikan istrimu. Duwe bojo kok ora tau didemek, wis ben didemeki wong liya wae. Ceraikan saja, biar dinikah orang lain. Punya sawah kok nggak pernah digarap, nggak pernah diairi, biar diairi orang lain. Yang kedua, kalau tidak ingin terjadi cerai, maka sebelum 4 bulan, maka segera rujuk kembali. "Dek, Rene dek tak demek, Rene dek tak demek." Tapi sebelum demek, kudu puasa 3 hari berturut-turut, namanya kafaratul yamin, puasa tebusan sumpah. Makanya tolong, kalau nggak rukun sama istri, jangan pergi ke luar negeri. Kalau sedang purek iyo bahasa Indonesia nih, purek. Ya paham ya purek ya. Purek iku neng-nengan. Ana wong lanang karo wong wedok neng-nengan, suami istri neng-nengan, jangan pergi jauh. Sebelum 4 bulan harus clear, selesai, rukun Pak. Kalau ada suami menghindar, soalnya kata Pak, wong lunga ning Korea, lunga ning Jepang, lunga ning Arab Saudi, kabare hanya ingin cari uang, memperbaiki ekonomi, padahal lungone ku asline pengin unger-ungeren, menghindari unger-ungeren karo bojone, Pak. Iya, aku nek nang omah ketemu bojo ra mati tuwek, tambah jantungan. Lah ini tolong jangan sampai terjadi ilak. Ilak itu purek tidak boleh melebihi 4 bulan. Soalnya banyak orang yang keluar negeri hanya untuk menghindari, dan ini pernikahannya wallahu a'lam. Status pernikahan secara syariat wallahu a'lam bagaimana. Yang ketiga, jangan sampai zihar. Walladzina yudhahiruna min nisaihim tsumma ya'uduna lima qalu fatahriru raqabati min qabli ayatamasa. Zihar itu menyerupakan wajah istri disamakan dengan wajah mahram kita. Ibu, dulur, keponakan, bibi. 4 wanita yang haram dinikah, kemudian kita samakan wajah istri kita terhadap mereka, itu namanya zihar. Siapa yang melakukan zihar, "Dek, wajahmu mirip adikku, dek, bodimu seperti bibiku, dek, bentuk tubuhmu seperti keponakanku," menyerupakan fisik istri terhadap salah satu 4 mahram ini, namanya zihar. Kalau sudah terjadi zihar, tidak boleh ngumpuli bojo sebelum 1 memerdekakan budak. Kalau nggak punya budak, berpuasa 2 bulan berturut-turut. Nggak kuat puasa 2 bulan berturut-turut, bersedekah memberi makan 60 orang miskin.